Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal kami mengenai bisnis plan kebab Turki. Nah, jadi untuk anggota kelompok kami itu ada Mbak Aini, Mbak Fauzia, dan juga saya sendiri. Nah, untuk latar belakangnya itu, jadi apa sih bisnis? Jadi bisnis itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat analisis untuk mencapai prospek dan juga kelayakan dalam mencapai usaha tersebut. Nah, oleh karena itu, bisnis ini tuh harus dimulai sejak dini. Karena apa? Karena kalau dimulai sejak dini itu kita bisa mempunyai banyak waktu untuk merencanakan dan juga berpikir apa sih nanti usaha kita itu agar bisa sukses seperti itu. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama ada menumbuhkan atau menumbuh kembangkan jiwa wirausaha terutama bagi mahasiswa. Nah, yang kedua itu juga untuk memberikan peluang bagi mahasiswa dan juga peluang usaha ya. Kemudian yang ketiga itu juga menciptakan makanan yang bergizi, lezat dan juga sehat. Baik, sebenarnya di deskripsi produk kami, jadi nama usaha dari produk kami ini adalah kebab Turki yang beralamat di Jalan Padiraya nomor 23, Gebang Sari, Kecamatan Gandul, Kota Semarang. Kalian bisa mampir. Nah, untuk beberapa keunggulan dari produk kami ini, yang pertama ada keunikan produk. Jadi perlu diketahui ya guys, jadi kebab itu tuh berasal dari Turki. Nah, rasanya juga unik, dan juga dari produk kita ini untuk pemasarannya pun juga cukup mudah dan juga tidak sulit. Jadi kebab ini tuh bisa dibilang unik karena juga rasanya, pemasarannya pun juga bisa dimenikmati atau disukai banyak masyarakat. Yang kedua ada novelty. Jadi novelty itu merupakan inovasi atau keunggulan. Nah, bagi kalian atau Anda yang berminat untuk menciptakan usaha seperti usaha kebab kami ini tuh cukup mudah. Seperti kita harus yang pertama menyiapkan resep dan juga rasa itu kreatif atau inovasi seperti itu dibuat lebih beda dari yang lainnya. Yang kedua itu juga pemasarannya itu cukup mudah, seperti bisa di media internet seperti Slurstu atau WA seperti itu. Yang ketiga itu juga peralatan atau perlengkapan yang digunakan pun juga praktis seperti itu. Selanjutnya itu ada pesaing dan SDM. Nah, hal-hal yang dilakukan untuk dapat bersaing secara baik yaitu ada 4 hal, yaitu apa aja ya? Nah, yang pertama itu hal terpenting dalam bisnis. Ini yaitu kita itu harus memperhatikan hal dalam promosikan produk yang akan dijual. Kemudian yang kedua, mengutamakan kualitas produk yang dijual. Kemudian meyakinkan konsumen terhadap produk yang dijual. Yang terakhir itu melakukan pelayanan dengan ramah agar dapat menciptakan kenyamanan pada konsumen. Kemudian untuk SDM sendiri, kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan itu ada 3 loh. Nah, yang pertama itu pekerjaan harus memiliki kejujuran yang tinggi dan pandai memikat hati pelanggan dengan cara tersendiri. Yang kedua, memiliki reputasi yang baik atau bukan bekas narapidana. Kemudian yang terakhir, nah untuk menjaga amanah serta cekatan gesit dan tidak merokok. Selanjutnya itu untuk perencanaan pemasaran bisnis itu ada 3, yaitu ada positioning, kemudian segmenting, dan targeting. Nah, untuk positioning sendiri itu agar kebab ini tuh mudah dikenal oleh masyarakat, kami tuh berinovasi dengan cara menambahkan isian kebab baru yang membedakan kebab yang kita buat dengan kebab lainnya. Itu isiannya bisa dengan isiannya itu bisa dengan makaroni, sosis, telur, daging ayam. Jadi jika ada yang tidak suka daging, maka kita akan ganti isian tersebut dengan isian lainnya, seperti itu.
Selanjutnya itu yang kedua, ini ada segmenting. Ini tuh dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang akan kami buat itu produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda. Kebab ini tuh juga dapat dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian yang terakhir itu targeting. Nah, ini itu dari kalangan masyarakat setempat, mahasiswa, anak-anak hingga orang dewasa. Dengan target pasarnya itu seperti itu yang akan kami tuju. Selanjutnya itu SWOT analisis. Nah, ini tuh ada 4, ada SWOT. Itu apa aja ya? Siapa yang tahu? Hayo. Jadi S-nya itu adalah strength. Nah, ini tuh kekuatan gitu loh, kekuatan sebuah produk yang saya buat mempunyai kualitas yang baik karena terbuat dari bahan yang bernutrisi dan pembuatannya itu yang higien. Jadi yang kedua itu weakness. Ini tuh apa yuk? Jadi weakness itu kelemahan gitu. Kelemahan dari bisnis kami itu ada 2. Ini produk tidak tahan lama, kemudian produk mudah ditiru. Kemudian untuk yang ketiga opportunity. Wow, ini tuh sebuah peluang loh. Nah, opportunity adalah sebuah peluang dari isian kebab ini, hasil inovasi kami yang menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan modern lainnya gitu. Dan yang terakhir adalah threat. Ini tuh adalah sebuah apa yuk? Jadi ini tuh sebuah ancaman dari bisnis kami itu ada 3, yaitu pesaing tidak sehat, kemudian bahan baku yang tidak stabil, dan yang terakhir adanya produk serupa dan kualitas baik dan harga yang lebih murah. Kemudian sebuah bisnis itu pasti tidak jauh dari kata resiko. Nah, resiko dari bisnis kami itu ada 8. Ini yang pertama itu membutuhkan modal awal yang besar, besar ya. Kemudian yang kedua itu wajib menguasai pembuatan kebab yang enak. Jadi tidak sekedar kayak coba-coba gitu. Jadi yang ketiga membutuhkan promosi dan marketing yang tepat. Yang keempat membutuhkan riset bisnis dan analisis pasar. Yang kelima brand kebab yang sudah banyak. Yang keenam bahan tidak tahan lama. Yang ketujuh omset yang besar. Kemudian banyak disukai kalangan masyarakat gitu, baik dewasa, anak, pemuda, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan berikutnya itu manajemen produksi. Nah, itu ada 2. Yang pertama struktur organisasi, yang kedua itu proses produksi. Nah, untuk struktur organisasi sendiri itu keuangan dari pemilik, kemudian keuangan itu akan dijadikan pemasaran, selanjutnya itu produksi dan distribusi. Kemudian untuk proses produksi sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh bisnis kami ini, untuk produksinya itu ada 4. Itu yang pertama itu mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap produk yang sedang populer, yaitu kuliner. Kemudian yang kedua melakukan survei ke pasar guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif dasar pasar. Kemudian yang ketiga ini proses produksi dilakukan dengan sebuah rangkaian kegiatan yang mengedepankan kebersihan. Dan yang keempat terakhir ini adalah menyusun laporan keuangan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, udah ganti slide ya. Ini tuh ada bahan baku dari bisnis kebab. Ini dari bisnis kami tuh bahan bakunya sendiri. Yang pertama ini kulit kebab, ini 200 PCS untuk banyaknya, harga satuannya 3.000 dan totalnya itu berarti 600.000. Kemudian untuk daging sapi ada 10 tiang, untuk harga satuannya itu 288.000, jadi harga totalnya itu ada 2.880.000. Dan ada makaroni, ini ada 3 kg, ini harga satuannya 25.000, untuk harga totalnya ini 75.000. Kemudian sosis ini kita beli 50 PCS, ini tuh
satuannya 2000 ya. Kemudian harga totalnya itu 100.000. Kemudian untuk telurnya ini kita beli 40 PCS 40 butir, harga satuannya itu 1.500, berarti totalnya 60.000. Kemudian untuk selada ini kita beli 5 kilo, untuk harga satuannya itu 6.000, berarti totalnya 30.000. Kemudian untuk tomat kita beli 4 kg, untuk harga satuannya berarti 8.000, untuk totalnya 32.000. Dan untuk bawang bombay ini kita beli 4 kilo juga, harga satuannya 10.000, untuk totalnya 40.000. Kemudian untuk saus cabai ini tuh kita beli 24 PCS, harga satuannya 5.000, untuk totalnya 120.000. Kemudian yaitu saus tomat ini kita beli 10 PCS, ini untuk harga satuannya itu 3.500. Nah berarti untuk totalnya itu 35.000. Kemudian mayonnaise ini kita beli 6 PCS, untuk harga satuannya 20.000 dan harga totalnya itu 100.000. Jadi bahan baku yang kita ambil ini untuk setiap harganya itu bisa berubah kapan saja tergantung kenaikan harga setiap bahan di pasaran gitu loh, di supermarket, pasar, atau di toko-toko lain seperti itu. Di sini saya Nur Fauziah akan memaparkan mengenai peralatan dan biaya lainnya. Untuk peralatan, yang pertama ada alat pemanggang daging, banyaknya 1 seharga 3.500.000. Kedua ada kompor, banyaknya 1 150.000. Ketiga isi ulang gas, banyaknya 2 360.000. Keempat gerobak kebab, banyaknya 1 8.000.000. Untuk total keseluruhannya 12.010.000. Selanjutnya ada biaya lainnya. Yang pertama ada plastik, banyaknya 5 pak, harga satuan 11.000, jumlah 48.000. Kedua ada sarung tangan plastik, banyaknya 2 kotak, harga satuan 13.000, jumlah 26.000. Ketiga ada bungkusan kebab, banyaknya 2 pak, harga satuan 23.000, untuk jumlahnya 26.000. Untuk total keseluruhannya 100.000. Untuk aspek keuangan, modal dan pemasukan. Untuk modal sendiri di sini 7.014.000 dikali 4 minggu dengan total 28.056.000. Total biaya bahan 28.056.000 ditambah perlengkapan 12.010.000 ditambah biaya lainnya 100.000 dengan total 40.166.000. Untuk pemasukan per bulannya, kebab reguler 150 porsi dikali 18.000 dikali 30 hari sama dengan 81 juta ribu. Untuk kebab mini 50 porsi dikali 15.000 dikali 30 hari dengan total 22.500.000. Untuk total keseluruhannya 103.500.000. Selanjutnya ada lama balik modal bisnis kebab. Untuk total investasi 103.500.000 dibagi keuntungan 63.384.000 dengan total 1.600.000 per bulan. Berikut media promosi kebab Turki. Untuk penutupannya, kesimpulannya, kebab Turki merupakan brand produk yang kami dirikan. Dalam usaha ini, kami menciptakan produk atas survei yang kami lakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat. Kami sangat mengharapkan produk yang kami jual dapat diterima dan dapat disenangi oleh para konsumen dan tertanam di benak masyarakat luas. Untuk saran, kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan proposal ini. Demikian proposal bisnis ini kami buat. Semoga kegiatan bisnis kami ini dapat berjalan dengan baik dan kami berharap dalam mengembangkan kreativitas dapat bermanfaat bagi saya dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.